Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita pelindung tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 3840-3842 Bab 3840, Display of Body Patriarch. Raja Dewa Kerang Raksasa mengerutkan kening, ini. Aku tidak tahu. Ayahku mengatakan bahwa hanya murid terpenting dari Body Patriarch dan Dewa Gunung Fang Chunsan yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Gua Xie Yue Sansing. Landen Sen mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, murid mana yang dimiliki Patriarki Body. Itu terlalu banyak. Saya mendengar dari orang tua saya bahwa di lembah salju ini saja, ratusan biksu telah dikurung. Jika Anda benar-benar ingin menghitung, Patriark Body juga telah menerima ribuan murid. Dewa Kerang Raksasa berkata, 3 murid Patriark Body yang paling terkenal adalah Raja Monyet Raja Kera yang membuat masalah di Istana Surgawi, Dewa 9 Roh Yuan Seng dari 9 Neter Netherlands Siazen, dan Darah Gunung Su. Anak Dewa Deng Yin. Pikiran Landen Sen kaget, tidak satu pun dari ketiga karakter ini adalah penguasa menjaga diri mereka tetap aman. Sun Wukong tidak perlu mengatakan lebih banyak, bahwa 9 Roh Yuan Sheng juga merupakan kekuatan yang kuat di era 5 Kaisar, dan kekuatannya dianggap sebagai pemimpin teratas di antara Hunyuan Daluo Jinxian. Kekuatannya mungkin dekat dengan Monkey King. Adapun putra Dewa Darah Deng Yin, dia adalah satu-satunya yang melanggar hukum langit yang ditetapkan oleh daftar dewa yang diberikan dan melangkah ke ranah Dao Ancestor Tianzun. Dibandingkan dengan Raja Kera yang mengganggu langit, Nine Spirit Yuan Sheng dan Deng Yin membunuh lebih banyak. 9 Roh Yuan Sheng pada awalnya adalah gunung leluhur Tao dari wilayah abadi Tianmu, menyelamatkan penguasa surgawi yang menderita. Kemudian, karena penyelamat Tianzun keluar dari daftar dewa yang diberikan, ia memberontak melawan Tuhan dan membunuh Tuhan. Deng Yin, putra Dewa Darah, jatuh ke jalan iblis karena penanaman saraf darah, dan menjadi jahat. 3 kekuatan pemberontak ini sebenarnya adalah semua murid Body Patriarch, yang benar-benar luar biasa. Dewa Kerang Raksasa melanjutkan, meskipun ketiganya kuat, mereka semua nakal. Aku benar-benar ingin mengatakan bahwa murid Patriark Body yang paling dihormati adalah Daoling. Apa? Landen Sen terkejut, seolah-olah dia telah mendengar kabar buruk, dia langsung bertanya, bukankah Zhang Daoling seorang murid Taisang Laojun? Kapan dia menjadi murid Body Patriark? Dewa Kerang Raksasa melihat Landen Sen tiba-tiba seperti ini bersemangat dan sedikit ketakutan, ia dengan cepat menjelaskan, apa yang dikatakan raja ini didengar dari generasi ayahnya, dan keasliannya pada umumnya tidak menjadi masalah. Pada zaman kuno para dewa yang diberikan, Patriarki Body menerima seorang biksu bernama Zhang Daoling. Zhang Daoling, yang disebutkan oleh Sen Daoyou mungkin adalah orang dengan nama dan nama yang sama. Wajah Landen Sen gelap seperti bagian bawah pot, itu pasti bukan orang dengan nama dan nama keluarga yang sama. Memikirkan sekte yang diciptakan oleh Zhang Daoling dari dunia roh kuno dalam ras manusia juga disebut Gunung Fangchun, Landen Sen merasa bahwa 8 prestasi Zhang Daoling adalah murid-murid Patriark Body, jika tidak, itu tidak akan jadi kebetulan. Mampu menyembah 2 leluhur Tao Tianzun sebagai guru, makam Dao ini benar-benar mampu. Kamu terus berbicara tentang Zhang Daoling. Landen Sen berteriak pada Dewa Kerang Raksasa dengan ekspresi muram. Dewa Kerang Raksasa berkata dengan hati-hati, saya tidak tahu banyak, saya hanya tahu bahwa Zhang Daoling rendah, tidak menunjukkan gunung, tidak bocor air, tidak pernah berkelahi dengan orang lain, dan menganjurkan kesunyian dan kelambanan, yang sangat dihormati oleh Body Patriark. Dikatakan bahwa Zhang Daoling sangat dihormati ketika ia seorang guru. Basis budidaya telah mencapai Hunyuan Daluo Jinxian. Landen Sen hanya mendengar informasi itu, dan sedikit kecewa di dalam hatinya. Meskipun Zhang Daoling terbunuh oleh kehendak misterius di tubuhnya dalam pertempuran terakhir dari dunia roh kuno, itu pasti bukan Zhang Daoling nyata yang meninggal pada waktu itu. Meskipun masalah ini sudah lama berlalu, di hati Landen Sen, Zhang Daoling masih penuh misteri, dan dia selalu merasa bahwa orang ini akan muncul lagi. Mengingatkan pesona klan yang diberikan oleh pemimpin 3 sekte suci yang dapat membuka pintu masuk gua 3 bintang Xianyu, bukankah 3 sage Suanyuan terkait dengan Zhang Daoling? Wajah Landen Sen sangat jelek, sejujurnya, dia tidak ingin menghadapi lawan yang tidak terduga seperti itu lagi, saya harap dia terlalu banyak berpikir. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada Gunung Fangchun di Lingtai selama perang penghancuran dunia? Dari mana energi jahat yang merasuki langit berasal dan dari mana sumbernya? Landen Sen bertanya satu demi satu. Dewa Kerang Raksasa menggelengkan kepalanya, dalam pertempuran kepunahan, leluhur saya bersembunyi di kulit kerang dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Saya tidak pernah meninggalkan kolam teratai, dan saya tidak tahu dari mana energi iblis ini berasal. Kedatangan. Landen Sen terus bertanya banyak hal, tetapi Raja Dewa Kerang Raksasa juga bekerja sama dan keluar satu persatu, pada dasarnya berbicara semua hal yang dia tahu. Lagi pula, itu adalah kerang sungai di kolam teratai.
Informasi yang diketahui Dewa Kerang Raksasa sangat terbatas, dan tidak ada banyak nilai guna. Dalam sekejap setengah jam berlalu, Landen Sen dan Jade Luoxia melewati badai salju dan mengikuti petunjuk Dewa Kerang Raksasa keluar gua besar. Gua itu tingginya 1000 meter, dan badai salju yang hebat bertiup ke arah luar. Sen Daoyou, Nona Jade, saluran transmisi ke dunia luar ada di gua di depan. Dewi Kerang Raksasa menunjuk ke gua di depannya dan berkata dengan gembira. Apa yang sebaiknya kamu katakan itu benar, kalau tidak kamu akan menanggung risiko sendiri. Kata Landen Sen dengan ekspresi dingin. Buat kamu panggang daging kerang dulu, dan kemudian siksa jiwamu. Jade Raksa juga mengancam dengan kejam. Hidup tuanku ada di tangan kedua Taois, beraninya kamu saling membohongi. Kerang raksasa itu berkata sambil tersenyum, tetapi dia diam-diam membuat perhitungan kecil di dalam hatinya. Melihat bahwa Raja Dewa Kerang Raksasa dengan jujur mengatakan begitu banyak berita, Landen Sen tidak mencurigai adanya penipuan untuk sementara waktu, dan berjalan menuju gua bersama Jade Raksa. Mereka semua ada di sini, tetapi mereka tidak punya pilihan. Landen Sen melepaskan api Jiumai yang sebenarnya dengan segenap kekuatannya, dan Jade Raksa juga bekerja sama dengan melepaskan angin ilahi Samadhi, meringkuk pusaran api yang melayang, menahan badai salju yang mendekat, dan terjun ke gua besar. Di sisi lain, Fangchunsan Central Plaza. Sein Suanyou dan Sein Xie masih menyerang penghalang ungu emas di luar aula utama Fangchunsan. Mereka berdua tidak tahu berapa banyak serangan yang telah mereka lakukan. Pada saat ini, wajah mereka sedikit pucat, dan kekuatan spiritual kacau di tubuh mereka kelelahan, dan mereka mengeluh tanpa henti. Bahkan jika penghalang kehendak di bawah Hunyuan Daluo Jinxianbu melemah menjadi kurang dari 1 atau 2% dari kekuatan aslinya, mereka tidak bisa dengan mudah mematahkannya. Untungnya, meskipun mereka berdua sangat kelelahan, area lemah pesona di depan mereka juga terguncang oleh serangan kuat yang sering terjadi, seolah-olah mereka dapat dilanggar kapan saja. Ledakan. Serangan lain seperti badai pecah, dan area lemah penghalang akhirnya membuka celah sepanjang 3 meter. Hahaha, hancurkan. Sial, akhirnya berhasil menembus penghalang yang sobek ini. Utusan Santo Suanyou dan Santo Utusan Yan Huang sangat gembira, dan wajah mereka bersemangat. Cepat. Sementara celah penghalang belum sembuh, mari masuk dengan cepat. Sein Suanyou melompat ke depan, berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan jatuh ke celah, bergegas ke penghalang. Utusan Yan Huang mengikuti di belakang. Keduanya melayang dan jatuh di dalam penghalang. Aula utama Fangchunsan yang besar memang dekat, tetapi pemandangan di depan mereka membuat kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka menarik napas dingin. Bab 3841 Nine Spirits. Bagian dalam penghalang itu sangat lebar, dengan radius 100 mil, kekacauan di sekitarnya, dan puing-puing spar di mana-mana, seperti adegan setelah perang. Tentu saja, ini bukan poin utama, poin utamanya adalah ada dua raksasa berdiri di dalam penghalang. Singa raksasa berkepala 9 berdiri tepat di depan aula utama Gunung Fangchun, dengan mulut lebar dan taring, wajah yang sangat ganas, dan tubuh 100.000 kaki, seperti gunung raksasa. 9 singa raksasa berubah putih dengan mata mereka menjadi putih, dan mereka adalah mayat, daging mereka penuh luka mengerikan dan lubang darah, dan bahkan kepala singa mereka hampir tidak dapat mengidentifikasi penampilan. Meskipun mereka sudah mati, 9 mayat singa raksasa masih berdiri tegak, dan aura ganas yang dilepaskan masih menyeramkan. Perasaan tekanan yang sangat kuat ini bahkan membuat punggung dua ibu kota abadi Luo Tianxiang, Santo Utusan Suanyou dan Santo Utusan Yan Huang, dinginkan, dan kaki mereka terasa lemah. Di sisi berlawanan dari singa raksasa berkepala 9, ada monster humanoid besar di satu lutut. Setan ganas itu bertanduk merah dan hitam dan mengenakan baju besi merah dan hitam. Tubuhnya tidak kalah besar dari singa raksasa berkepala 9, tubuhnya juga penuh dengan lubang, dan lubang darah besar terbuka di dadanya. Sobek, penuh kepala tidak, Anda tidak dapat melihat bentuknya. Aliran Sky Devouring Devil Ki yang mantap menyembur keluar dari mayat iblis ganas, mengisi seluruh pesona, dan surga iblis-iblis yang kaya dan substantif mengandung kekuatan ganas yang kuat, yang mencekik. Raja Singa berkepala 9. Kaisar Iblis Mimpi Buruk Surgawi. Utusan Santo Suanyou mengenali identitas kedua raksasa ini, dan mau tak mau menghirup udara dingin. Tes Gading, benar-benar ada pertempuran yang menakutkan di Gua Xianyu Sansindong tahun ini, dan bahkan Hunyuan Daluo Jinxian jatuh di sini. Utusan Yan Huang melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi kaget. Apakah itu 9 singa raksasa ini atau setan ganas humanoid? Mereka pasti Hunyuan Daluo Jinxian sebelum mereka hidup, jika tidak mereka tidak akan bisa melepaskan napas yang mengerikan seperti itu. Utusan Santo Suanyou mengerutkan kening dan berkata, energi jahat di sini terlalu kuat, dan itu akan terus merusak jiwa dan raga kita. Jangan tinggal di sini, mari kita pergi ke aula utama Fangchunsan untuk mendapatkan 3 jilid buku surgawi. Ini baik. Utusan Yan Huang menanggapi berulang kali. Keduanya tidak banyak berpikir, dan bergegas menuju aula utama Gunung Fangchun di belakang 9 singa raksasa.
Ketika mereka berdua dengan cepat menyapu aula utama dari inci persegi gunung, mayat singa berkepala 9 raksasa yang tampak seperti gunung tampaknya merasakan sesuatu. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di seluruh tubuh, seolah-olah akan hidup. Apa yang terjadi? Utusan Santo Suanyo dan utusan Santo Yan Huang takut ke langit. Momen selanjutnya. Saya melihat hantu emas besar tiba-tiba keluar dari mayat yang bobrok, penampilan hantu itu persis sama dengan singa raksasa berkepala 9. Xiao-xiao kecil, berani menyerbu istana Tuan, dan keluar dari santa ini. 9 hantu singa raksasa membuka mulut dan taring mereka, dan mengeluarkan raungan yang sangat keras, memekakkan telinga dan mengguncang bumi. Raungan besar membuat ruang bergetar, dan seluruh Fang Chunsan bergetar. Deru hantu singa raksasa berkepala 9 bahkan memicu gelombang udara keemasan, seperti lingkaran cahaya yang meluas keluar, langsung mengenai utusan Santo Suanyo dan Santo utusan Yan Huang yang mencoba mendekati aula utama. Dengan suara teredam, Sein utusan Suanyo dan Sein Yan Huang terkejut oleh suara menakutkan ini dan terbang keluar dari penghalang keinginan. Utusan Santo Suanyo dan utusan Santo Yan Huang terbang keluar dari penghalang ungu emas seperti layang-layang yang rusak dan jatuh ke reruntuhan. Raungan 9 hantu singa raksasa berisi kekuatan sombong yang tak terbayangkan. Daging dan darah mereka, meridian, tulang dan jaminan, dan organ-organ semuanya hancur oleh raungan brutal ini. Utusan Santo Suanyo dan Santo Yan Huang menumpahkan banyak darah dari mulut, hidung dan telinga mereka, tubuh mereka lemas di tanah, tidak bisa bangun, dan wajah mereka penuh ketakutan. Itu. Apa-apaan itu? Sein Yan Huang batuk beberapa suap darah besar, suaranya lemah dan serak. Hanya raungan yang menakutkan sampai tingkat tertentu, benar-benar tidak mungkin hantu emas begitu kuat. Santo Yan Huang bahkan merasa bahwa tubuhnya hampir dihapuskan, meridian di seluruh tubuhnya patah, tulang-tulangnya patah, dan darah terus-menerus keluar dari mulut, hidung dan telinganya, penampilannya sangat mengerikan. Hanya. Aku takut itu adalah kekuatan kehendak yang ditinggalkan oleh Hunyuan Daluo Jinxian. Selain itu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun yang bisa begitu kuat. Raja Singa berkepala 9 adalah Raja Roh sejati dari era 5 Kaisar. Zhenzi Hunyuan Daluo Jinxian, hanya ada 9 roh Yuan Sheng dari Tuan Zhouyu. Sein Suanyo juga menyemburkan mulut besar darah, terengah-engah, menunjukkan ekspresi panik di wajahnya. Apa? Raja Singa berkepala 9 itu sebenarnya adalah Nine Spirit Yuan Sheng. Utusan Santo Yan Huang terkejut. Tidak heran kekuatan kemauan lawan bisa begitu kuat, 9 roh Yuan Sheng adalah kekuatan super yang sangat sengit di era 5 Kaisar, dan kekuatan itu dianggap sebagai pemimpin teratas di antara Hunyuan Daluo Jinxian. Seperti yang diharapkan menjadi Lord Zhouyu yang legendaris, setelah bertahun-tahun, kekuatan kehendak yang ditinggalkan oleh pihak lain belum hilang. Sekarang kita dalam masalah besar. Setelah menarik napas, Envoy Sein Suanyo menggerakkan tubuhnya dengan semua kekuatannya. Kekuatan spiritualnya yang kacau hampir tidak menghubungkan meridian yang rusak di lengannya, dan dengan gemetar mengeluarkan sejumlah besar botol dan stoples dari cincin penyimpanan, meletakkan semua jenis obat penyembuhan dan mengisi kembali vitalitas tuang obat ke mulut Anda. Utusan Santo Yan Huang juga belajar dari utusan Santo Suanyo. Dia mengeluarkan pil penyembuhan dari cincin penyimpanan, dan menuangkannya ke dalam mulutnya dengan panik, terlepas dari apakah itu berguna atau tidak. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya berhasil menstabilkan luka-luka mereka, duduk di reruntuhan dengan sekuat tenaga untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Raungan Raja Singa berkepala 9 baru saja mengguncang mereka keluar dari penghalang. Untungnya, kekuatan kehendak tidak mengejarnya, kalau tidak mereka pasti akan mati. Melihat tidak ada lagi pergerakan di dalam penghalang, 9 hantu singa raksasa sepertinya tidak bisa meninggalkan penghalang, dan kedua Sein utusan Suanyo dan Sein Yan Huang akhirnya lega. Brother Suanyo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Utusan Santo Yan Huang menyembuhkan luka-lukanya, dan pada saat yang sama memulai transmisi suara ke arah utusan Santo Suanyo. Wajah Sein Suanyo jelek, dan transmisi suara menjawab, kekuatan kehendak dalam pesona jelas bukan musuh kita. Tanpa diduga, aula utama Fang Chunsan ini dilindungi oleh kekuatan kehendak Hunyuan Daluo Jinxian. Jangan pikirkan kami membawa kembali ketiga buku surga ini. Utusan Yan Huang mengertakkan gigi dan berkata, kami telah menyia-nyiakan berkat rahasia bintang 7 yang diberikan oleh pemimpin. Jika misi ini gagal, pemimpin itu akan menghukum kita. Utusan Santo Suanyo berkata dengan ekspresi muram, tidak mungkin, lebih baik dihukum daripada mati. Jangan bicara omong kosong, cepat dan sembuhkan. Aula utama Fang Chunsan jelas di depannya, dan langkah terakhir benar-benar membunuh karakter yang begitu kuat. Hati Santo Yan Huang penuh dengan keengganan, tetapi dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Keduanya terus menyembuhkan luka-luka mereka. Di sisi lain, Landen Sen dan Jade Luoxia berjalan ke gua besar yang jauh di dalam lembah salju. Adegan dalam benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Landen Sen. Dinding di dalam gua seperti kristal halus dan tembus cahaya, dengan keindahan yang tak terlukiskan.
Bab 3842 Snow Woman. Cantik hingga cantik, badai salju di gua luar biasa keras, dan kristalisasi sumsum dingin yang tak berujung mengamuk seperti pisau, dan sedikit kecerobohan akan membunuh orang. Untungnya, rilis penuh Jiumei True Fire dari Landen Senyu Raksa dan Samadhi Divine Wind tidak lemah, dan tidak ada masalah dalam mempertahankan dirinya untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, keduanya akhirnya mencapai bagian terdalam gua. Saya melihat platform batu giok putih yang agak aneh berdiri di bagian terdalam gua. Sen Daoyou, Nona Jade, ini ada di sini. Dewa-dewa kerang raksasa menunjuk ke peron batu jauh di dalam gua dan berkata dengan gugup. Mata Landen Sen dan Jade Luoxia menyala, dan sebuah platform batu tiba-tiba berdiri di gua ini, yang memang mencurigakan. Mereka berdua tidak curiga bahwa mereka curang, dan perlahan-lahan mendekati platform batu. Pada saat ini, di mana beku itu, berani masuk ke lembah pemikiran. Suara wanita seperti bel perak datang ke telinga, dan suara itu luar biasa jernih dan dingin, tidak hanya emosi sedikit pun, tetapi juga angin dingin yang menggigit, yang membuat orang bergetar. Begitu suara itu jatuh, cahaya yang sangat dingin tiba-tiba muncul di platform batu, dan area besar cahaya dingin berkumpul menjadi seorang wanita dengan postur halus. Wanita itu memiliki rambut putih dalam gaun putih, sosok langsing, penampilan halus dan suci, temperamen dingin, mengambang keluar dari debu, dan cahaya dingin samar pada tubuh rampingnya, membawa dingin yang menembus ke dalam tulang, memberi orang perasaan bahwa tidak ada yang harus masuk. Merasakan. WHO. Melihat wanita aneh itu tiba-tiba muncul, Landen Sen dan Jade Luoxia terkejut, dan mata mereka waspada. Ketika Landen Sen dan Yu Luoxia terkejut, para dewa kerang raksasa segera melepaskan diri dari pedang naga perak, berubah menjadi panah tajam dan terbang ke wanita dengan rok putih, menangis dan menangis meminta bantuan di mulutnya, Tuan Gadis Salju. Gadis Salju. Tuhan, selamatkan aku. Sial. Jade Luoxia melihat Raja Dewa Kerang Raksasa membebaskan diri dari pedang naga perak, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah warna, dan segera memegang pedang, menusuk Raja Dewa Kerang Raksasa seperti kilat. Wanita dengan rok putih itu menunjuk batu giok kecil, dan pedang es yang tak terhitung tiba-tiba mengembun di udara, dengan cahaya dingin di mana-mana. Desir. Untuk sementara waktu, sejumlah besar pedang es seperti hujan putih yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba menyerang Jade Raksa. Awas. Landen Sen terkejut, dan segera bergegas ke depan, meringkuk pusaran api yang dibentuk oleh api 9 ambiguitas sejati, dan menyapu ke arah pedang es seperti hujan lebat. Jade Raksasa tidak terburu-buru, dan dia menjalankan pedang naga perak dengan seluruh kekuatannya, membelah sepotong besar pisau cahaya perak, dan cocok dengan api nyata Jiu Mei Landen Sen, dan menghantam pedang es yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam. Bum bum bum. Ledakan tebal dan auman mengikutinya, gelombang udara mengepul berangkat di gua, dan energi yang mengerikan menerjang dan mengamuk seperti sungai. Pedang es yang ditabrak oleh wanita di rok putih itu tidak sepele, itu sebenarnya terdiri dari sejumlah besar kristal sumsum dingin. Serangan ganda Landen Sen dan Jade Luoxia tidak bisa menahan kekuatan serangan lawan. Saya melihat bahwa energi yang sangat dingin yang dibawa oleh pedang es secara bertahap menekan api sejati Jiu Mei dan bilah cahaya perak, dan sejumlah besar pedang es menembus ke arah Landen Sen dan Yu Luoxia, sangat berbahaya. Hentikan seni tubuh emas. Pada saat yang kritis, Landen Sen berdiri di depan Jade Raksasa dan mencoba yang terbaik untuk menampilkan immobility Golden Body Art. Potongan besar rune emas mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk topeng rune, menutupi dirinya dan raksasa Jade. Bum bum bum. Terdengar suara memekakkan telinga. Landen Sen mengerahkan kekuatan pertahanannya sampai batas, melangkah mundur puluhan langkah, dan menstabilkan sosoknya. Bahkan dengan perlindungan teknik tubuh emas, Landen Sen dan Jade Luoxia masih memiliki lapisan es tebal yang terkondensasi di seluruh tubuh mereka, terlihat sangat malu. Wajah cantik Jade Luoxia tidak berdarah, gemetar kedinginan. Jiu Mei benar-benar panas. Landen Sen khawatir bahwa Jade Raksasa membeku, jadi dia buru-buru meringkuk semburan api sungguhan, melarutkan udara dingin yang telah menembus tubuhnya, dan kulit Jade Raksasa hanya sedikit berkurang. Maaf, itu semua karena aku tidak melihat benda brengsek itu. Yu Luoxia mendekat ke bahu Landen Sen, dia menggertakkan giginya yang perak dan mengeluhkan kelalaiannya. Jangan berpikir terlalu banyak, mari kita berkonsentrasi untuk merespons musuh dan mencari cara untuk berurusan dengan orang yang ada di depanmu. Landen Sen dengan sungguh-sungguh memulai transmisi suara. Ini baik. Jade Raksa tidak lagi berpikir, dengan cepat meluruskan posturnya, dan menatap wanita dengan rok putih di depannya. Raja Dewa Kerang Raksasa melemparkan dirinya dan bersembunyi di balik wanita rok putih. Melihat penampilan memalukan dari Landen Sen dan Jade Raksasa, dia mencibir dengan penuh kenikmatan, hahaha, saya rasa tidak, saya akan melihat apakah kalian berdua dapat terus menjadi sombong ketika saya bertemu Guru Sue. Kau bajingan, berani berbohong pada kita. Yu Luoxia berseru dengan marah.
Dewa kerang raksasa dengan sengaja membawa mereka ke tempat ini, tetapi ia memiliki pembantu untuk membantunya, berniat untuk membunuh seseorang dengan pisau. Wanita berpakaian putih di depannya begitu kuat dengan satu pukulan, dan bertarung dengannya adalah hal terbaik berikutnya. Landen Sen menggenggam tinjunya ke arah wanita yang mengenakan rok putih di depannya dan berkata, "Gadis ini, aku bukan pengganggu, dan aku tidak punya niat untuk datang ke sini. Jika aku mengganggu perbaikan bersih gadis itu, Sen akan meminta maaf." Wanita dengan rok putih itu berkata perlahan, "Aku adalah gadis salju dari roh rune, dan aku diperintahkan oleh Tuan untuk menjaga lembah pikiran. Mengapa Anda dan orang asing lainnya masuk ke gua bintang 3 Xianyu tanpa izin?" Fuling. Landen Sen terkejut. Yang disebut rune adalah tubuh roh atau kekuatan kehendak yang tersegel dalam rune. Hanya seorang beku dengan tingkat kultivasi di atas Daluo Jinxian yang dapat membuat rune. Ada juga tingkat roh rune tingkat tinggi bahkan memiliki sedikit kecerdasan dan kognisi, dan dapat menilai sesuatu secara mandiri. Landen Sen pernah bertemu beberapa rune di tanah dunia roh kuno, di antara mereka, yang paling terkesan adalah roh rune, Ling Zuzi, yang menjaga Gunung Qianyuan. Roh Zuzi memiliki sedikit kebijaksanaan spiritual dan pengakuan diri. Rune of Knowledge. Tai asli dari dunia roh kuno mungkin tidak sebagus tingkat kultivasi, tetapi ia juga dapat membuat roh rune dengan kekuatan kemauan. Wanita berpakaian putih di depannya mengaku sebagai rune, dan dia tampaknya tidak berpikiran rendah, yang benar-benar mengejutkan Landen Sen. Rune yang dapat menciptakan jenis kebijaksanaan spiritual dan kognisi ini haruslah seorang beku yang tingkat kultivasinya lebih baik daripada Daluo Jinxian, bahkan mungkin rune yang ditinggalkan oleh Bodi Patriark. Bahkan, wanita bernama Snoggle di depannya adalah rune yang diperintahkan oleh Bodi Patriark untuk mengelola Valley of Touh. Melihat bahwa Landen Sen tidak merespon untuk waktu yang lama, Sue Fei berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa Anda dan orang lain dari Outland masuk ke Xianyu Sansingdong tanpa izin? Saya tidak akan meminta hukuman ini untuk ketiga kalinya." Begitu suara itu jatuh, tubuh gadis salju itu penuh dengan cahaya dingin, seolah-olah dia akan menggunakan serangan sihir yang kuat. Hati Landen Sen canggung, dan dia dengan cepat mengubah retorikanya, "Gadis ini, Sen diundang oleh Bodi Patriark untuk mengunjungi Patriark Immortal Bodi di Xianyue Sansingdong, bukan musuh gadis itu." Faktanya, apa yang dikatakannya benar, pada gambar pemujaan abadi, Bodi Patriark memang mengundang Landen Sen untuk mengunjungi istananya. Kentut. Teriak dewa kerang raksasa, Yin Dan yang mencibir, "Kamu semut kecil, kamu bahkan tidak pantas mendapatkan sepatu yang kamu berikan kepada leluhur, dan kamu berani mengklaim bahwa kamu diundang oleh leluhur. Gigi besar."